nanti materinya akan disampaikan oleh tiga orang, Miss Tata, terus Kak Azali sama Mas Dani. Nanti disimak aja. Harapanku juga kita nggak lama-lama materinya dan bisa 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 semua kita belajar bareng untuk apa yang ada di kursus ini. Thank you, teman-teman. Pada speaker aku kasih ke speaker ya. Thank you. Ayo siapa duluan, guys? Boleh nih, Ayo. Kak Azali duluan aja, nggak apa-apa. Oh, boleh, boleh. Oke, oke, langsung aja. Oke, selamat malam teman-teman semua. Maaf ya, webinar kita malam banget. Jadi untuk yang pertama, saya coba jelaskan tentang eh, untuk yang webnya ya, atau bahasa kerennya itu yang front end-nya. Oke, kelihatan nggak? Oke, teman-teman. Jadi nanti boleh teman-teman catat aja apa yang mau ditanyakan, karena mungkin sesi tanya jawabnya itu nanti belakangan aja ya, setelah semua selesai. Oke, nama course di Algonova itu adalah front end, atau kalau secara umumnya itu dikenal dengan web ya. Nah, front end itu apa? Saya coba jelaskan nanti. Saya perkenalan lagi bahwa saya itu adalah practitioner front end ya teman-teman, bukan langsung di industrinya, dan ya udah lama sih ya sebagai praktisi front end. Oke, jadi yang akan saya coba jelaskan product knowledge-nya apa, kemudian selling point-nya nanti apa, project di front end itu seperti apa, outcomes dan tips for, sebenarnya ada tiga ya. Maaf banget saya typo nulisnya teman-teman. Oke, jadi front end itu apa? Jadi front end itu bisa dibilang adalah kalau dari sisi formalnya, itu bagian sebuah situs web atau aplikasi yang dapat dilihat dan user itu dapat langsung berinteraksi dengan webnya itu. Nah, itu meliputi apa? Tata letaknya, desain, teks, gambar, tombol, dan elemen lainnya. Ya, jadi kalau kita ke Canva misalnya contohnya, ya di Canva itu kan teman-teman bisa lihat di sini ada tampilannya. Nah, ini semua disebut sebagai sisi front end-nya, atau yang mengerjakan itu adalah front end atau seorang developer dari front end. Gitu. Nah, kemudian sekarang ini dia kalau secara visual, jadi front end itu pure yang tampak di depan yang kita lihat. Nah, kemudian yang behind the scene-nya itu disebut sebagai back end atau tulang punggungnya lah ya. Gitu. Nah, kurang lebih seperti ini. Tampilannya bisa sebagus ini, tapi ternyata behind-nya itu ada back end. Gitu. Dan course kita itu hanya menawarkan yang front end. Dah, sorry. Di product knowledge-nya apa aja teman-teman? Jadi product knowledge yang ditawarkan oleh Algonova itu adalah ini dia. Pertama, itu ada pembelajaran terkait bahasa HTML, kemudian CSS, dan JavaScript, teman-teman. Jadi ini sudah nggak lagi Python, atau kalau nanti ada siswa yang mau langsung ke front end, boleh-boleh aja. Cuman ya nanti trouble-nya pasti di JavaScript-nya. Kemudian, front end Algonova itu menawarkan version control system, yaitu Git sama GitHub ya. Nah, ini untuk kalau kita ingin mengembangkan suatu web dan menghostingnya pakai ini. Kemudian di front end itu siswa juga akan belajar web hosting, cloud hosting. Kalau untuk yang bukan cloud kayaknya berbayar, jadi ya ini udah cukup bagus ya. Nah, terakhir Google Analytics itu siswa juga belajar tentang nanti gimana cara memantau suatu website terkait pengunjungnya make ini. Kita akan mengajarkan siswa ini juga gitu. Nah, selanjutnya selling point-nya apa? Selling point-nya adalah terkait bahasa HTML, CSS, dan JavaScript itu akan siswa pelajari dari basic banget sampai intermediate. Nah, makanya saya ketika siswa itu baru tamat Python Pro 2, itu biasanya saya
ya bonus lah untuk dia karena saya sudah membahas yang basic sampai intermediate-nya. Biasanya saya lanjut bahas gitu di front end-nya. Gitu teman-teman. Cuman kalau ada siswa yang mau mengambil front end langsung atau web itu ini bagus banget ya dibahasnya dari basic sampai intermediate gitu. Kemudian nanti siswa juga akan belajar tentang person control system dan kolaborasi. Ini kasusnya kalau grup ya kolaborasinya. Nah, selling point-nya di sini ini cukup bisa dibilang advance ya person control system ini dan banyak banget dipakai. Jadi kalau Algonova itu sekarang sudah menawarkan ini itu udah ya selling point banget lah gitu teman-teman. Nah kemudian ada proyek di setiap 4 pertemuan. Nah untuk yang eh, pertemuan di 4 pertemuan pertama itu sudah bisa menerapkan gimana HTML, tapi kalau siswa sudah mengenal CSS itu juga udah bagus banget sebenarnya ya. Jadi udah langsung bisa gitu. Nah, kemudian publication, analytics dan portfolio. Nah, ini adalah yang ditawarkan oleh Algonova. Nanti publikasinya itu kita nge-hosting, bukan nge-ghosting ya, itu beda tipis memang, tapi nge-hosting. Kemudian analytics tadi pakai Google Analytics melihat eh, men-tracker terkait kunjungan di webnya dan portofolio kalau memungkinkan ini ya, kalau memungkinkan kita dapat menawarkan, membuatkan, mengarahkan siswa untuk membuat portofolio mereka. Gitu. Ini aja selling point-nya teman-teman. Dan untuk contoh project-nya ini dari siswa saya ya. Jadi dia membuat untuk simple card di project pertamanya, kemudian mini quiz, kemudian kalkulator ini sebenarnya kemarin karena saya sudah mengajarkan tentang kebetulan siswa ini berasal saya ngajarnya dari Python Start 2, kemudian PP2, kemudian front end. Jadi version control system itu sudah agak mudah untuk dia. Saya tawarkan untuk membuat project yang lain dan dia ada ide untuk membuat kalkulator gitu. Jadi ini dia contohnya. Saya coba perlihatkan ke teman-teman semua. Nah, ini dia. Saya sudah taruh di GitHub saya. Ini untuk yang smart house-nya. Simple banget. Karena ini baru di 4 pertemuan pertama. Kemudian ini dia untuk yang mini quiz-nya. Come on. Nah, ini dia untuk yang mini quiz-nya. Oh, sorry. Oh, why it doesn't work? Sebentar, guys ya. Wah, ini nggak bisa nih. Sebentar. Coba kita lihat yang ketiga, yang kalkulatornya. Oke, ini untuk kalkulator yang coba dibuat di front end-nya. Nah, ini ada temanya juga sih ya. Gitu, teman-teman. Nah, ini yang dibuat. Nah, untuk yang pertama ini, itu tidak memerlukan eh, JavaScript. Jadi, kalau JavaScript itu, kalau udah eh, bermain logika gitu. Nah, kemudian untuk yang ketiga ini baru memerlukan banget JavaScript. Dan bahkan banyak banget file JavaScript-nya di sini. Gitu. Itu untuk project yang satu lagi nih, ini kenapa nih error? Saya coba buat buka GitHub atau nanti aja deh kalau ada pertanyaannya teman-teman. Nanti saya bukakan GitHub saya karena udah tersimpan di situ. Nah, itu untuk project siswa, salah satu siswa yang bisa saya tampilkan di untuk project front end-nya atau jenis project-nya. Nah, selanjutnya outcomes apa yang diharapkan kalau siswanya itu benar-benar belajar itu adalah pertama siswanya ada keterampilan teknis untuk usia seorang yang SMP dan SMA ya. Kebetulan siswa saya itu banyakkan SMP dan SMA. Jadi udah mantap banget lah kalau lulus front end itu udah wah bisa langsung tuh ke back end gitu. Kemudian pengalaman dalam pengerjaan proyek. Jadi di Algonova kan setiap 4 pertemuan itu ada proyeknya dan tergantung tutor sebenarnya ya, dan tergantung siswanya. Siswanya bisa melanjutkan dari proyek yang pertama ke proyek selanjutnya dengan melibatkan semua bahasa untuk front end-nya gitu. Karena kalau yang pertama itu biasanya nggak melibatkan JavaScript gitu. Boleh tuh dilanjutkan. Jadi siswa ada pengalaman. Kemudian ya mereka selangkah lagi lebih maju untuk karir mereka dan kebanyakan sih ya sejauh ini yang lanjut sampai front end itu biasanya yang linear
bakal ngambil kalau nggak salah software engineer atau full stack gitu biasanya. Dan ini kalau saya arahkan banget siswa saya untuk membuat portofolio front end di akhir pertemuan nanti, sebelum kelulusan, sorry, gitu. Nanti itu biasanya saya suruh tampilkan saat presentasi di parents ataupun ya sebagai hadiah untuk siswanya juga ya. Dan ada data yang saya simpen gitu. Nah, ini 4 outcomes yang mungkin menurut saya akan didapatkan oleh siswa. Dan tips untuk teman-teman ISM, CS, dan kalaupun tidak ada di sini, saya sangat tidak tahu nih mau ngasih tips apa, tetapi kami tutor itu sangat terbuka kalau teman-teman mungkin ada lupa terkait poin di webnya itu akan menjual apa, silahkan tanyakan aja. Oke, tanyakan. Bahkan saya sangat terbuka kalau mungkin di chat langsung boleh ataupun dari, oh kita nggak terhubung ya di channel ini, tutor, jadi boleh di chat langsung gitu. Itu mungkin tips dari saya, karena mungkin agak teknis ya kalau front end itu, jadi mungkin susah diingat maksud saya gitu. Boleh ditanyakan ulang. Atau tidak hanya saya, Mas Galang juga di sini jago, jadi atau mungkin lebih suhu, jadi boleh ke Mas Galang juga. Begitu teman-teman semua. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Thank you Eh, and ada pertanyaan satu Mas Azali, bedanya sama web design apa Kak? Nah itu bagus tuh pertanyaannya. web design, Pemrograman web itu web-web yang kita jual di kursus itu loh, web building website. building web. Yang mana Mas Galang? Oh, Apa mungkin saya miss ini? ada dua course. Mungkin aku jelasin ya. Iya, Jadi boleh Mas Galang. ini web design itu secara umur beda sama front end. Yang pertama adalah web design itu correct me if I'm wrong, nanti buka lagi methodological ya. Mhm. Kayaknya mulainya umur dari 10 tahun sampai 13 tahun kalau nggak salah lo ya. Dia itu usia-usia habis Roblox gitu loh. Oh, yang make bukan Iya, ini. Wix buat 8 pertemuan Ah, pertama. Wix. Ya, Oh, pakai Wix dia. Dia Pakai pakai Wix Wix. template-nya udah jadi. oh yang pakai template. Iya ya, Heeh. Jadi web itu 8 pertemuan pertama pakai Wix. yang Wix. Oke, oke. Habis itu terus ke pertemuan selanjutnya itu dia belajar HTML sama CSS. Bener-bener dari dasar banget. Pace-nya pace disesuaikan untuk anak usia 10 tahun 10 kayaknya. tahun. Iya, 12 tahun lah. Nah, dan itu cocok untuk buat anak-anak yang tulisnya kode nggak banyak karena perintah-perintahnya kode-kodenya itu cuma singkat nulisnya dan soal-soal sebelah kanan. Nah, bedanya sama front end ini nggak ada. Dia itu lebih ke pengembangan aplikasi menggunakan tools atau Tools. bahasa yang mirip dengan website itu, mirip dalam hal HTML CSS-nya. Cuma ada JavaScript tadi. JavaScript untuk membuat interaktif, untuk membuat websitenya itu lebih keren. Dan itu mirip-mirip sama yang dilakukan programmer-programmer di masa hari ini. Jadi Betul. selain toolsnya sama, projectnya berbeda, levelnya berbeda, dan tingkat kesulitannya itu berbeda. Kalau toolsnya HTML sama CSS, gitu ya. Dan untuk eh, target marketnya beda seperti yang dikatakan Mas Azali tadi. Target Betul. di sini itu buat yang profesional. Maksudnya mau lulus dari PP2, kalau anaknya suka pemrograman pasti lanjut. Nah, Banyak yang gitu ya. Banyak yang lanjut malah kalau kalau saya. Wix web building website itu lebih ke mungkin Pakai template ya. bener Iya, levelnya ya. di bawah Python sedikit, satu satu tingkat di bawah Python gitu. Itu ya guys. Oke, pertanyaannya lanjut nanti Oh, mungkin ya, Mas Galang. oke lanjut nanti. It, Aku jawab ini, apakah bisa web design ke front end langsung tanpa belajar Python? Jangan ya. Agak berat ya. Kalau umurnya 12 tahun, 13 tahun aku nggak itu rekomendasiin. ya not recommended, terutama di Heeh. bagian JS-nya sih nanti ya. Nanti nanti Itu nanti 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 ini ribet di JS-nya karena umurnya Python
ini itu ya sesuai metodologikal udah di atas 15-16 tahun, di atasnya itu kayaknya. Jadi direkomendasikan ke Python aja. Biar 13 tahun itu bisa. Kalau Python kan udah jelas 13 tahun. Kalau dari website mungkin anaknya umur 12 tahun langsung ke sini, jangan, itu not recommended. Ke Python aja ya, gitu. Soalnya gambarannya JS itu sedikit lebih ribet ya daripada Python. Bener, Jadi jauh, jauh. Tingkat itu, kesulitannya jauh. aduh, pusing pasti nanti dia. Oke, oke. Ya, itu ya, guys ya. Oke. Tapi kalau dia ngeyel gimana Mas Galang? Wah, Saya nggak tahu nih. kalau aku rekomendasikan sesuai umur dulu ya. Oh, oke oke. Sesuai umur dulu ya. Oke oke. Heeh. Oke, ya langsung aja dilanjut ke materi selanjutnya biar kita Ayo. pas selesai di jam 10. Hmm. Mau aku dulu apa Kak Dani dulu? Boleh Kak, kakak ada dulu nggak apa-apa. Oke, Siapa Bebas. aja deh, aku Bas. dulu ya. Oke. Oke, Em, silakan. aku mau share DL. Halo kakak-kakak dari CS. Sorry malam ya kakak-kakak. Semoga tidak bobo dan tidak mengantuk. Cepat aja kok. Sebenarnya oke, aku kenalin diri dulu. Kayaknya udah kenal lah semuanya. Tadi siang-siang juga aku ikut ya ngobrolin di desain juga. Kali ini aku bawain dari digital literasi. Kalau misalnya dulu kayaknya ini udah lama. Jadi digital literasinya basically sama. Cuma hari ini kita tidak pakai lagi metode yang lama. Kita pakai metode yang baru. Jadi aku mau tampilinnya itu perbedaannya aja sih, produk knowledge-nya tentang perbedaannya aja apa sih yang digital literasi yang kita pakai sekarang sama digital literasi yang dulu gitu. Oke. Nah, dari 25 Juli itu kelas yang baru-baru di Algo DL-nya atau digital literasinya itu udah pindah ke literasi 2.0 atau digital literasi yang 2.0. Nah, ini ada perbedaan yang cukup banyak di antaranya dia itu kalau di dulu kita lebih ke akademisi terus habis itu kayak lebih ini mengenalkan komputer secara keseluruhan, tapi kalau di literasi 2.0 ini lebih ke kreativitasnya anak sama kalau di AI fokusnya gitu. Jadi udah mulai dikenalin nih, selain ada komputer, di dalam komputer tuh ada sistem-sistem yang bisa bantu mereka untuk berkembang gitu. Jadi kalau yang dulu itu ngobrolin tentang mirip-mirip sama kurikulumnya sekolah. Ya karena anakku juga sama kayak ngenalin komputer, terus habis itu keyboard itu di yang mana, mouse itu yang mana, terus habis itu ngobrolin lagi tentang ada finansialnya, terus habis itu ada email dan teman-temannya. Tapi di literasi 2.0 itu dibahasnya secara berbeda, secara lebih modern lagi gitu. Dia lebih fokus ke play and learn-nya. Nah, jadi misal nih, kayak ada teori-teori informasi keuangan, keamanan. Nah, tapi kalau yang di literasi 2.0 itu tuh disingkat menjadi sesuatu yang mengajak siswa untuk berkreativitas. Jadi dia tuh penyampaian materinya lebih fun, terus habis itu em, sebenarnya intinya anak-anak tuh tidak sadar kalau mereka tuh sebenarnya belajar, tapi mereka tuh belajar gimana misal kalau di perbedaannya tuh kalau misalnya nanti pas di akhir-akhirnya mereka juga bikin komik digital dan ini tuh udah jauh banget. Kalau yang dulu itu mereka cuma bikin PowerPoint kayak presentasi gitu. Kalau sekarang ini literasi 2.0 mereka bikinnya komik digital. Jadi kalau yang dulu mereka sempat kayak kasih scratch, kita juga sempat bermain scratch dan teman-temannya ada spreadsheet, terus ada infografis gitu-gitu tentang mereka ngenalin kayak ada karakter-karakter gitu bercerita. Tapi kalau yang ini setiap ikonnya yang jadi karakter untuk penyampaiannya. Jadi anak-anak tuh oh paham dan mulai menghafal gitu. Oh kalau ini tuh ikon ini misal icon brush itu buat apa? Di bagian mananya itu misal oh kalau di Sumopine aku bisa gambar nih pakai icon brush yang kemarin ngomong atau kemarin bercerita gitu. Jadi penampilannya juga lebih fun, lebih menarik buat anak-anak. Jadi anak-anak tuh enggak terlalu bosan di kelas dan enggak sadar kalau mereka tuh sedang belajar
gitu. Nah, ini ada tools kalau dulu full di Algonova sama Google. Google-nya tuh kayak Google Slide, Google Spreadsheet dan teman-temannya. Tapi kalau ini udah mulai banyak tools dan aplikasi yang dikenalin. Yang paling aku baru ini adalah yang Libre. Jadi terakhir itu kita udah nggak mau pakai Gmail lagi, tapi di Literasi 2.0 mereka pakainya Libre. Nanti di kelas kita tuh pakainya WPS. Kalau nggak Libre WPS ya. Aku yakin semua kayaknya ada. Sebenarnya ini buat apa sih? Ini tuh kita menghindari email dan sebenarnya apakah bisa Windows? Ya sama aja. Kalau udah install Windows dan teman-temannya Windows ya kayak dokumen, slide itu sebenarnya sama aja. Cuma kita pakai LibreOffice dan WPS itu hanya untuk menghindari Gmailnya gitu. Nah dulu ada pixel art, sekarang kita nggak pakai pixel art, tapi anak-anak langsung ngobrolin semua app. Semua app itu kalau kakak-kakak tadi datang di yang siang kayak gym, nah ini semua app itu versi lebih kids friendly-nya gitu. Jadi dia mirip-mirip sama kayak bisa gambar, ada layer-layernya. Nah ini dia pakai kids friendly-nya namanya Sumo App. Bahkan nanti di endingnya itu anak-anak juga dikenalin sama Spark AI sama Crayon gitu. Nah, Spark AI ini buat apa sih? Nah, beda sama ChatGPT, dia lebih terbatas si Spark AI-nya ini. Ke Crayon ini bedanya sama ChatGPT apa? Dia lebih gampang untuk nyari gambarnya gitu atau anak-anak lebih bisa eksplornya tuh lebih cepat, lebih banyak kan karena DL, karena anak-anaknya usianya under 10 atau bahkan setelah CK ya. Jadi mereka itu kadang nggak sabaran gitu. Jadi menurutku udah oke banget nih pakai AI sama Crayon buat aplikasi AI-nya. Terus habis itu, nah ini aku bahas per modulnya ya. Kalau yang dulu di modul satu kita ngobrolin tentang gimana caranya anak-anak tahu oh ini namanya keyboard, oh ini namanya mouse. Kalau di sini, kalau yang di modul satunya si literasi 2.0 itu mereka langsung praktek. Oh ini loh, kamu klik-klik. Nah nanti mana klik-klik. Jadi mereka tuh belajar ngasah skillnya mereka. Jadi mereka mulai terbiasa. Kalau dulu kan cuma oh ngetik A B C D mencari huruf gitu. Kalau sekarang nggak, mulai dipakai keyboard sama mouse-nya ini mulai dipakai secara bersamaan. Jadi anak-anak tuh mengasah skillnya di modul satu. Di modul 2 mereka bikin image, mulai bikin image pakai Sumo Paint tadi. Habis itu belajar belajar bikin teks, dokumen dan teman-temannya itu di modul 3, di modul 4 sama masih tapi kali ini dibuat presentasinya. Jadi bikin presentasi versi pakai WPS atau Libre ya tadi ya. Terus habis itu modul 5 masih mirip kita pakai gimana caranya bermain internet yang safe. Terus habis itu modul 6 ini kita rubah. Kalau modul 6 dulu kita bikin presentasi, sekarang modul 6-nya itu bikin AI. Jadi belajar kenalan sama AI-nya. Habis itu mulai nih modul 7-nya ada sedikit coding di dalamnya. Kayak ini Scratch ya, sepertinya Scratch. Karena basically ini masih berprogres juga teman-teman dari metodologikanya juga masih progres untuk modul 7-nya. Aku lihat di sana itu udah ada code, jadi harusnya anak-anaknya belajar sedikit coding di sana. Dan terakhir ini menyelesaikan semuanya, jadi bikin satu project berupa komik base gitu untuk anak-anak sehingga nanti mereka nih bisa combine dari semua yang udah mereka pelajarin di modul 8-nya. Oke, aku kasih unique selling point-nya yang baru di Literasi 2.0. Anak-anaknya jadi nggak bosenan sebenarnya, jadi lebih seru, lebih aktif juga karena sibuk ya, sibuk cari tahu dan di satu modul itu biasanya anak-anak akan fokus di satu application gitu. Jadi anak-anaknya bakal bener-bener membahas itu 1 sampai 4. Dia bakal ngebahas misal kalau Sumo Paint tadi kita bahas 1 sampai 4, 1 sampai 4 gitu. Jadi bertahap, bener-bener bertahap sampai anak-anak tuh oke. Oh mereka punya kegiatan setiap minggunya gitu di dalamnya Literasi 2.0. Terus habis itu mengasah skill. Jadi kalau yang dulu cuma tarik 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 gitu, lebih banyak pakai drag and drop. Kalau yang sekarang itu mulai ngetik, mulai juga pakai langsung dikenalin gimana sih caranya kita bisa nge-skill pakai si mouse-nya. Karena ini sebenarnya pengenalan tapi pengen anak-anak tuh
karena makin kesini makin cepet ya tanggapnya. Jadi pengen sesuatu yang langsung kelihatan. Dia punya karya setelah dia bisa nge-skill, dia punya karya kreativitasnya. Terus habis itu gak cuma fokus sama komputer aja, cuma kenalan sama komputer, mungkin di sekolah udah sering, tapi yang paling kita pengen titik tekankan adalah kita siapin anak-anak nih buat teknologi di masa depan. Jadi hari ini dia nggak cuma belajar buat komputer, tapi dia juga nyoba untuk belajar hal yang lain yang ada dan bisa diakses di komputer mereka gitu. Tapi dengan catatan kita juga ngenalin internet bijak ke mereka. Jadi mereka nggak lost, mereka nggak kebingungan, mereka tetap stay in the track di dalam teknologi di masa depan gitu. Nah, akhirnya kita punya nih anak-anak kita bisa dikembangin nih secara teknis, secara skill sama kreativitasnya mereka itu langsung berkembang di dalam literasi 2.0 gitu. Aku sebenarnya ini aku pengen banget bilang cuma ini dari kakak-kakak tutor yang lain juga pastiin studentsnya at least bisa membaca karena banyak banget bacaan dan kalau mungkin kalau private oke, tapi kalau misalnya grup ini lumayan susah karena tutornya harus membagi dan anaknya takutnya lost kalau misalnya nggak bisa baca karena banyak banget require yang kayak di dalam websitenya tuh mulai banyak kata-kata atau tulisan-tulisan yang memang harus dibaca sama anak biar anaknya tuh paham. Oh ini tuh untuk apa? Oh ini tuh toolsnya buat apa gitu. Jadi em, beda kalau dulu mungkin kita masih bisa ngejain gitu karena masih ngapal A, B, C, D. Kalau dulu di digital literasi yang pertama itu masih oke. Kalau misalnya masih terbatas bacanya. Tapi kalau yang sekarang ini aku lebih prefer kalau udah bisa baca anaknya udah mulai lancar at least ini bisa biar bisa lagi oke lagi untuk kreativitas sama skillnya gitu. Nah, terus habis itu karena kita mau fokus sama kenalan dengan sites di komputer, gimana kita akses tab-tabnya, terus habis itu gimana kita akses sistem-sistemnya, AI dan teman-temannya, harapannya sih bisa pakai komputer dulu ya. Karena kalau di tablet menurut sebenarnya bisa, tapi mungkin anak-anaknya nanti akan ketinggalan ketika mau pindah-pindah Zoom dan teman-temannya. Kalau nggak ada mama papanya, mungkin kesulitannya di sana gitu. Makanya aku pengennya sih fokusnya pengenalan ke komputer ya karena again masih literasi 2.0 kita kenalinya komputer, kita kenalinya skill berdasarkan kreativitasnya mereka juga. Jadi pengen fokus kenal sama komputer dan juga di kali ini tuh lumayan banyak requirement kayak taskingnya. Jadi aku harap parentsnya juga masih support. Jadi kalau misalnya parentsnya apakah butuh support dari parentsnya? Iya, pasti anak-anak butuh support. Apalagi kalau yang bener-bener kayak baru banget di megang komputer atau masih takut-takut. Nah ini tuh untuk di lesson-lesson awalnya memang butuh banget support dari mama papanya. Jadi kalau kalau bisa itu jadwalnya dibarengin aja sama papa mamanya gitu. Itu aja sih dari aku yang baru-baru kalau di literasi 2.0. Sisanya ya masih sama. Kita harapannya masih adik-adik bisa berlatih skill mereka, teknisnya juga, terus habis itu kreativitasnya makin dikembangin lagi kalau di literasi 2.0. Waduh, oke aku baca dulu ya. Hmm, 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 hmm. Spark AI upgrade DL. Ada pertanyaannya ini ya disimpan di belakang ya kakak-kakak ya. Aku stop share dulu. Apakah kita langsung ke Kak Dani biar ngegas? Oke, lanjut aja ke Kak Dani. Gas. Oke. Oke, bentar. Oke, save-nya sudah terlihat kakak-kakak sekalian. Oke, thank you. Bentar. Aman, aman. Oke, Kak. Benar. Ya, baik. Sebelumnya selamat malam. Kita langsung aja. Jadi perkenalkan nama saya Dani. Untuk untuk malam ini di sesi yang terakhir, saya akan menyampaikan terkait produk knowledge tentang game design yaitu bukan Roblox. Nah, sebelum kita lanjut, kita mari mengenal untuk apa itu Roblox. Jadi, Roblox itu adalah salah satu platform yang sangat besar, banyak sekali untuk member aktifnya, user aktifnya pada saat ini. Nah, selain menjadi platform gaming ataupun sebagai, ya, katakanlah sebagai sarana tempat bermain hiburan,
Nah, ini juga bisa menjadi salah satu platform untuk edukasi tentang komputer programming. Nah, untuk membuat kursus itu sendiri, jadi kursus ini itu tujuannya agar anak-anak itu belajar bagaimana cara membangun sebuah game, cara membangun sebuah bangunan, membuat script, dan juga mereka diharapkan dapat membuat sebuah game mereka sendiri berdasarkan apa dari imajinasi mereka sendiri begitu. Lalu maksudnya untuk selling point di sini yang pertama di dalam game kursus game design ini para siswa akan mendapatkan pengalaman secara nyata yaitu bagaimana cara membuat coding, bagaimana program itu bekerja, bagaimana cara mengetik program itu secara nyata karena untuk di game design ini juga program yang digunakan itu sama seperti program yang di dunia perusahaan yaitu dengan cara mengetik. Lalu untuk yang kedua dalam mengembangkan kreativitas dari student. Jadi dianggap dari student itu untuk dapat memicu dari kemampuan mereka berimajinasi, membuat sebuah produk, membuat sebuah bangunan, membuat sebuah game yang mereka sukai. Lalu dari modul yang ada di dalam thread modul itu akan ada project yang dapat dipublish. Nah, hubungannya dari saling bergambar dengan memiliki project yang dipublish di akun mereka diharapkan yaitu studi itu pasti memiliki rasa kepercayaan diri yang meningkat. Kenapa? Karena mereka dapat pamer ke teman-teman mereka sendiri kalau mereka itu bisa membuat sebuah game mereka sendiri dan bisa ditujukan dengan menggunakan akun mereka kepada teman-teman mereka. Lalu berikutnya untuk tools yang digunakan pada kursus ini itu pertama dengan Algorithm Platform, lalu ada Robot Studio dan juga Robot Player. Untuk Algorithm Platform sendiri eh, mungkin tidak perlu saya jelaskan secara detail. Jadi untuk platform Algorithm Studio itu digunakan untuk menjelaskan materi-materi dasar, mengerjakan task, mengerjakan pertanyaan dan juga tugas. Nah, untuk bedanya antara Robot Studio dan juga Robot Player ini di mana tidak hanya di warnanya saja warna biru sama warna hitam. Jadi untuk studio itu digunakan untuk membangunnya. Jadi untuk membuat, membangun, menciptakan sebuah game itu kita ada di Rumput Studio serta melakukan testing dengan game itu sendiri. Lalu untuk kelompok player ini itu adalah sebuah platform yang digunakan untuk bermain. Jadi setelah dari Linux Studio itu selesai dibuat gamenya dan sudah dipublish maka bisa dimainkan di dalam kelompok player dengan catatan di dalam kelompok studio tadi gamenya itu sudah disetting privasinya adalah untuk publik dan sudah dipublish. Karena kalau tidak dilakukan seperti itu, play yang akan ada di Roblox Player itu tidak akan muncul seperti itu. Dan ini untuk proyeknya, untuk proyek utama itu ada 5 proyek dari 5 game. Jadi yang pertama ada proyek OBI yaitu platform game. Lalu yang kedua di IPD yang berfokus pada pengembangan lingkungan. Jadi di dalam proyek kedua itu kita belajar bagaimana cara membuat lingkungan yang terdiri dari tanah, ataupun air, ataupun elemen-elemen pendukung lainnya. Serta yang ketiga ada shooter game, mungkin dengan tema tembak menembak. Nah, di modul ketiga ini yang kita pelajari yang pertama adalah membuat map, lalu belajar bagaimana cara kita untuk membuat senjata customize sendiri dari student. Yang keempat ada game racing, game lomba balap dengan menggunakan kendaraan yang dibuat. Jadi untuk game racing ini ada sebenarnya untuk kendaraannya itu ada 2 opsi. Jadi yang pertama Search itu akan diganti untuk mencari kendaraan ataupun vehicle dari toolbox. Jadi yang berikutnya ada sesi untuk membuat kendaraan mereka sendiri. Jadi bisa digunakan keduanya. Dan terakhir ada game arcade game. Untuk game ini tuh berfokus pada kontrol pesawat untuk menghindari musuh. Nah, mungkin dari penjelasan ini sedikit kurang memberikan gambaran. Jadi saya menampilkan untuk preview dari projectnya. Saya ambil untuk screen layar ini. Ini untuk proyek pertama, yaitu untuk Obi. Dari sini kita akan membuat sebuah game mobil platform yang dimana di dalam game ini yang kita pelajari yang pertama selain membuat partnya itu, menambahkan part, memindahkan part, merubah ukuran, merubah properties dan lain sebagainya, juga diberikan adalah mengendalikan script yang bisa dilihat yaitu menggunakan kecepatan motor seperti ini. Lalu yang proyek kedua
ada di RPG tadi. Jadi di sini nanti akan ada quest yang disediakan oleh student dan untuk questnya ini sebenarnya sudah ada patokannya di metodolika, tapi biasanya saya memberikan opsi ke student itu untuk menambahkan quest yang mereka mau yang tidak jauh dengan konsep seperti ini. Ini untuk project yang kedua. Lalu untuk proyek yang ketiga yaitu di shooter game. Nah di shooter game ini saya menggunakan testing role player. Jadi ketika player pertama itu ditembak, maka mereka itu akan kehilangan darah. Nah ketika kehilangan darah bisa mengambil item medkit yang dibuat untuk menyembuhkan mereka sendiri gitu. Dan untuk itu ketika player mati akan mendapatkan poin death dan ketika player membunuh akan mendapatkan poin. Dan yang keempat, nah Nah, yang game, mohon maaf. Nah, untuk yang game keempat ini adalah game racing. Jadi di sini ada dua mobil yang ditampilkan di layar, yaitu mobil yang pertama dari Toolbox dan mobil yang kedua dari buatan dari Student itu sendiri. Nah, lalu untuk mapnya ini, untuk mapnya untuk jalannya itu ada sudah disediakan template, jadi kalian bisa memberikan atau membuat template mereka sendiri dari part yang sudah disediakan. Saya coba play dulu untuk Nah, ini untuk proyek kelima yaitu game arcade ini. Nah, untuk game arcade ini itu ada dua versi. Jadi ini bisa dimainkan di handphone ataupun di PC. Nah, ini kebetulan untuk yang screen sharing saya ini saya gunakan testing buat handphone. Jadi di mana ada dua kontrol yaitu buat movement dan juga buat menembak. Begitu. Lalu untuk outcome yang diharapkan, yang pertama adalah mengembangkan kreativitas dari student, juga mengembangkan problem solving dari student. Dan yang kedua, nah ini mungkin yang menjadi khususnya yaitu yang diinginkan itu anak-anak ya dapat beralih ini daripada memainkan game saja, tapi mereka juga bisa menciptakan dan juga membuat game mereka sendiri. Dan yang terakhir, dapat menjadi sebagai pintu minat agar anak-anak itu tertarik pada dunia IT ataupun game development seperti itu. Terus yang terakhir mungkin ini pertanyaan umum yang biasanya saya sering temukan ketika apa namanya di sesi evaluation. Yang pertama itu apa yang akan siswa pelajari. Nah untuk ini biasanya yang saya sampaikan adalah dari eh, jadi selain jawaban dari modul yang sudah dijelaskan tadi, biasanya saya menjawabnya adalah untuk student itu nanti akan belajar dua hal penting, yaitu bagaimana cara mereka membuat desain 3D bangunan, lalu bagaimana cara mereka membuat sebuah program yang dapat mengontrol game mereka. Yang kedua, apakah produknya masih bisa diakses? Nah, kalau ini biasanya jawabannya adalah masih bisa diakses selagi student itu masih memiliki password itu. Lalu yang ketiga, apakah siswa nanti benar-benar belajar dan mungkin bermain karena menggunakan Roblox? Karena pada dasarnya mungkin orang tua itu takut nih kalau misal memilih game design itu ternyata malah membuat anaknya itu kecanduan main game dan bukan belajar. Nah, kalau untuk case seperti ini, pertanyaan ketiga ini, saya selalu menekankan bahwa untuk game kursus game design developer ini, itu kita di dalam kursnya itu benar-benar belajar. Jadi tidak hanya bermain aja karena ada metode yang harus diikuti dari pertama membuat sebuah game, bagaimana pengenalan partnya dan lain sebagainya. Jadi saya akan selalu tekankan bahwa student itu pasti dipastikan akan belajar dari awal sampai akhir karena kita mempunyai kontrol buat waktunya. Lalu yang terakhir, apakah jika student itu masih belum memiliki pengalaman coding, apakah tidak menjadi penghambatannya? Untuk pertanyaan ini saya biasanya akan menjawab tidak masalah karena di dalam game kursus ini kita nanti akan belajar mulai dari nol. Jadi benar-benar dari yang tidak bisa
dan menjadi ahli. Karena untuk per modulnya itu berdasarkan tingkatannya. Jadi untuk yang awal itu masih sangat-sangat basic, yaitu tentang pengenalan studio, pengenalan kitnya, pengenalan programnya, dan lain sebagainya, sampai di akhir di modul yang kelima. Ya, sekian dari presentasi saya. Mungkin bisa dilanjutkan untuk Q&A dari modul apa dari presentasi yang pertama. Saya kembalikan. Oke, dari kakak-kakak ada yang mau bertanya nggak? Apa udah bobo? Apakah sudah bobo? Jangan ya. Bentar, belum. Ayo Ada yang mau teman-teman, nanya, Kak? silahkan ditanya guys. Belum punya. Mungkin masih ada kebingungan gitu kan. Ayo teman-teman. Paling laku ini. Course paling laku. Silahkan tanya 3 pertanyaan tadi guys. Kita Kak masih Dira. punya sampai jam 10. Nah ini Kak Dira nih, ada pertanyaan apa Kak Dira? Ya, aku ada pertanyaan untuk Kak Tata sih terkait kelas digital literasi karena beberapa saat aku present terkait kelas digital literasi, parent itu objectionnya saya mau anak saya ini Mbak bisa Excel, lebih Excel, Microsoft Word dan teman-temannya. Nah, kalau dari digital literasi sendiri, apakah akan diajarkan materi yang mirip atau aplikasi yang mirip seperti Excel dan sebagainya, atau kita hanya di tadi ya udah dijelasin literasi keuangan, terus desain sama ada sisipan scratch juga ya Kak Tata. Hmm, kalau yang baru ini pasti ada sih Kak, soalnya nanti di WPS itu sendiri, WPS itu mirip kayak Word-nya kita sih, kayak Google Site dan teman-temannya gitu. Jadi kalau kalau yang literasi itu tadi yang lama Kak, kalau yang baru itu bukan udah nggak pakai kayak keuangan lagi, kita nggak bahas keuangan lagi, Hmm. tapi nantinya bakal sesuatu yang kita ganti, kayak kemarin ada kayak gambar, terus habis itu input data, ada pasti ada di bagian WPS Kak. Itu alasan kenapa kita install Libre atau WPS itu karena kita mau belajar ke sana gitu, tapi itu bukan, ya itu kata Kak Galang, itu bukan fokus utamanya kita gitu. Jadi memang diajarin kayak Excel, diajarin dan teman-temannya, tapi namanya lain. Oh Jadi ya. namanya lain gitu. Cuma ada, pasti ada kok Oh gitu. oke. Berarti bisa ya Kak kalau nanti misalkan parents tanya, mukanya kelihatan deh biar lebih enak. Eh, Iya Berarti ya. nanti parent kalau misalkan tanya, aku bisa sebutkan ini gitu loh. Ini sebagai gantinya ya dan mirip gitu kan. Oh, Ya, maaf. gitu. Oke Kak Tata, makasih. Ya. Yuk, yang lain yuk. Front end masih menunggu juga nih. Ya guys, aku udah pasang sound horeg. Oke oke, mungkin ya gitu. Kalau ada parents yang nanya, mungkin boleh disebutkan aja kayak ada 1 sampai 2 lesson belajar ke sana Kak. Itu Hmm. ke sana mam gitu. Kita nggak full belajar di sana kalau itu namanya belajar Excel. Nah, kita kita kan nggak belajar Excel. Mm. Baik. Ada nanti lesson tertentu yang berinput data menggunakan VPS atau sesuatu dengan Excel, itu benar saja. Cuma kalau nanti belajar Excel dari VLOOKUP Sampai ya, rumus-rumusnya atau VLOOKUP enggak? dipelajari Ya Allah. regec match yang aku bikin data analytics kemarin itu regec match. Jangan Itu Kak. enggak ya. Nulis nyari A B C D masih pusing kan. Nah, gitu ya. Oke. Nah, Mau itu tanya dong, ini yang digital literasi 2.0 ini sudah ada contoh project nggak ya? Karena kan ini kayaknya lama-lama nih contoh projectnya yang DLL lama-lama tuh. Dan kelas baru rata-rata kayaknya udah pakai 2.0 deh. Tinggal Nah nunggu iya nih. habis aja nih. Mm-mm. Aku nggak punya ininya sih Kak, aku nggak punya dokumennya sih. Ini kalau misalnya dari yang kemarin tuh baru rekaman-rekaman doang dari kakak-kakak tutor. Basically aku nggak ngambil, pas aku ngambil itu aku kenanya yang digital literasi yang lama gitu. Jadi literasi 2.0 ini sebenarnya gambarnya masih sama ya, masih gambar kayak anak-anak bikin mobil, bikin gambar vektor gitu. Jadi mereka masih di tahap itu, rata-rata masih di
yang menggambar-gambar ini sih, gambar-gambar kayak peta-peta ini aku kalau kasih lihat nih dia terakhir gambar-gambar kayak gini. Kalau dari contohnya nih, nah nih gambar-gambar peta. Tapi yang namanya anak-anak ya sesuai kreasinya dia warnanya terserah dia gitu. Ini di tugasnya di tasnya itu dia kayak gambar peta pakai sumo paint observasium, hobinya mereka, kamu pengen jadi apa cita-citanya, gitu bangunannya. Nah ini mereka bikin map, gitu. Jadi Oke. diminta untuk bikin kayak gini. Kemarin tuh kan masalah yang DL ini banyak ini ya, keluhannya banyak siswa yang dari CK masih usia 5 tahun, kalau ke Mm, DL tuh kesusahan yang lama, mm, karena harus bisa baca kan. mm, Untuk mm. yang 2.0 sama nggak masalahnya? Iya kayaknya masih sama sih Kak. Kalau 2.0 belum bisa baca itu cukup susah sih. Malah lebih susah sih karena kalau aku buka semua aja ya. Nah, nih, semua app. Jadi kelihatan nih nyarinya apa. Bentar. Ada tuh dia di semua app aja itu walaupun dia cuma ikon-ikon ya, tapi itu tuh kita harus paham gitu logikanya tuh harus paham. Oh ini tuh buat apa dan di situ tuh untuk nyari ikonnya itu dia baca gitu. Jadi masih sama sih kalau kita mau langsung makanya tadi aku kayak sempet nekanin kalau bisa anaknya udah bisa baca atau ditemanin mama papanya gitu. Bisa tapi disupport mama papanya. Karena cukup susah sih Kak kalau kita ngobrolin mau yang lama mau yang baru, apalagi yang baru ya. Itu kalau nggak bisa baca anak-anaknya susah banget sih buat ngikutin, apalagi di grup ya. Mungkin kalau private ya masih oke lah karena dibantu sama kakak-kakaknya gitu secara ini ya face to face. Tapi kalau di grup tanpa orang tua, kayaknya nggak bisa deh gitu. Oh, ya deh, yang lain ada nggak pertanyaan? Untuk Roblox sama frontend kurasa sepi deh. Soalnya Roblox tuh rata-ratanya bagus banget. Jadi kita nggak ada masalah sama Roblox. Gampang jualannya. Dan kulihat bandingkan kelas-kelasnya itu paling asik Roblox karena banyak ini intens banget komunikasinya. Kalau frontend tuh siswanya nggak banyak. Karena dia tuh kan cuma private dan itu dari Python Pro 2. Betul, betul. Nah, mungkin yang banyak yang sekarang masalahnya itu ada di digital literasi di kita. Yang pertama, ampas banget retentionnya. Anak usia muda juga lebih lebih bagus CK dibandingkan DL. Dan terakhir Ya. itu math yang agak jelek. Nah, mungkin teman-teman yang buat DL, uh, ini kesempatan kita buat mungkin naik lagi. Ada lagi nggak dari yang SM? Ya, karena itu ya problemnya dari dulu emang itu sih Kak Leo. Jadi kayak mereka sebenarnya mama papanya support, tapi ketika mereka tidak ada dampingin anak-anaknya susah sih, pasti susah banget karena kalau offline ya oke, tapi karena kelasnya kita online ya, jadi nggak semua ke cover gitu. Apalagi kalau grup nggak semuanya ke cover. Jadi takutnya anaknya tertinggal jauh. Akhirnya mama papanya protes juga. Kenapa anakku tertinggal? Itu yang kita nggak mau sebagai tutor sih sebenarnya yang dihindarin. Tuh, makasih Kak Leo. Ada lagi kah? Saya mau bertanya sebenarnya nih Mas Galang. Kok saya tapi Tanya ke yang aku, nanya? tanya ke aku. Enggak tahu nih apa namanya yang bertugas menganalisis apa namanya course ini banyak dan sedikit tuh ESM kah, Mas Galang? Yang punya datanya mana yang lanjut, mana yang enggak? Iya. Ya, ya saya punya. Oh, saya hanya ingin nanyakan kalau di lapangan tuh course yang jarang tuh kira-kira kenapa ya gitu. Itu sih yang ingin saya karena kan tadi kata Kak ini siapa namanya? Kak Ayo. iya, Kak Leo. Kak Leo. Nah, kata Kak Leo kan match sama pronen itu agak masih jarang gitu. Nah, itu Enggak. saya mhm. Itu Front kenapa end yang kira-kira? jarang. Front end Oh. jarang. Jadi Mhm. ini dari awal banget kan dari ada namanya new sales kan dari yang pembelian pertama kan, pembelian Oke. pertama. Nah, itu mereka jual banyak course dan front end itu nggak dijual di new sales. Itu cuma Hmm. ada di prolongation doang. Jadi setelah Python Pro kita jual front end karena kayaknya masih nggak yakin front end itu bisa dapetin banyak klien.
Nah, Python Oke, Pro juga kita nggak terlalu banyak. Jadi favorit kita dari New Sales itu adalah Visual Programming yang pertama. Terus yang oke, kedua itu Python, Game Design, CK, itu lumayan banyak. Nah, tapi ini shifting sekarang. Shifting em, banyak di bulan ini, di bulan kemarin terutama itu 40% payment kita dari Math Senior. Jadi kita expect nanti di bulan-bulan selanjutnya itu Math Senior bakal banyak leadnya. Nah, oke, oke. banyak enggaknya itu tergantung dari pembelinya gitu, tergantung dari leadsnya juga yang datang yang mana. Itu Oh, rata-rata yang favorit juga sih, banyak favoritnya mana. Sama nanti tergantung yang berhasil retain, yang berhasil continue nanti berapa orang, nah itu kan ngaruh juga. oke, oke. Oke, kali ya. Oh, jadi saya yang bertanya. Oke, ini ada Dan kali pertanyaan ya. nih. Tir, tanya, ini kan ada pengembangan kasus tertentu nggak yang gue selalu kerja Ah, bidang iya nih, IT? yang menarik nih dari Fatih nih. Kita lihat front end kan tuh banyak ya di bootcamp kita ya front end ya. Ini kayaknya hampir sama nih. Kalau front end kita nih gimana sih? Bisa setara nggak sih sama bootcamp yang ada itu yang dulu zaman sempat meledak tuh? Sekarang kayak masih ada kan? Itu bisa nggak Mhm. kira-kira bisa lulus mereka kerja freelance atau apa gitu loh? Silakan Mas Galang. Saya habis Oke, Mas Galang aja. aku jawab aja ya. Depends. Depends anaknya. Kita nggak mempersiapkan untuk kerja kalau Mas dari Galang secara kurikulum ya. Kita nggak putus-putus Mas mempersiapkan. Galang. Oh ya, cek cek Nah, udah cek cek. Sorry sorry sorry. Oke, aman itu. sekarang Mas. Jadi itu depends. Aku bisa jawab depends based on anaknya. Kalau anak keluar mungkin. Kalau dari kurikulum kita jawab itu tidak disiapkan untuk kerja. Itu disiapkan untuk mengerjakan proyek dan mempelajari penggunaan CS di kehidupan programmer sekarang di teknologi yang ada di sekarang. Jadi gitu. Jadi disiapkan untuk apa? Dia siapkan untuk mengerjakan proyek itu udah seperti itu. Jadi nggak disiapkan untuk kerja. Tapi kalau mungkin nanti anaknya lulus SMA dan memang suka dan sering eksplor dan bisa bikin program-program sendiri, mungkin itu bisa jadi portfolio nanti mendaftar kerja, disiapkan untuk kerja. Tapi ada portfolio untuk mendaftar mungkin. Dari kalau disiapkan untuk kerja, jangan. Tapi kalau ada portofolio untuk mendaftar magang atau kerja, boleh disampaikan. Karena membuat proyeknya ada beneran. Betul ya. Bisa Jadi, Kak. Kalau mhm, nambahin tuh, nambahin. Kalau dia udah desain apalagi tuh Kak? Wah, udah desain nambah front end, wah keren tuh. Mm-mm. Itu Pasti bisa. dia paham tuh. Portofolionya bagus pasti. Mm-mm. Kalau desain senior ke front end bisa nggak ya? Bisa harusnya. Kan di desain senior tuh terakhir juga bikin website tapi G-site, Google Site. Bisa. Bisa harusnya. Mm-mm. Usianya Asal ya. Jadi umurnya, bisa. kalau umurnya mendekati masih oke lah kayak Mm. 15 ke 16 kayak Mm-mm. gitu. 14, 15 Heeh. bisa kok Kak harusnya. Ah, 14 baru nih, baru nih, 15 baru nih, itu baru. 15 tahun gitu kasih front end habis desain senior menurutku oke lah kalau Mm-mm. umurnya. Mending kayak gitu daripada lulusan website dikasih ke front end. Karena lulusan website itu umurnya 10 11 tahun. Itu lebih lebih susah daripada gitu. Karena based on umur itu ngaruh banget ya. Jadi agak strict aja di sana, jangan jauh-jauh gapnya gitu sih aku kalau aku gitu. Oh, berarti gini, kalau desain senior bisa ke ini ya, web ya, baru ke front end atau loncat aja bagusnya. Kalau umurnya mendekati kurang setahun gitu ya, 14 atau 15 ke front end Mm-mm. aja langsung nggak apa-apa. Mm-mm. Oke, I see. Ini mungkin ke Azal ini ada apa nih? Ada siswanya nih yang nih bisa di-share mungkin karena dia tinggal Pengalaman, ceritakan sama ke orang tuanya kan kalau kita punya siswa yang berprestasi meskipun Mas Galang punya waduh, banyak. oh enggak berprestasi, cuman dia kayak ya dia cerdas ya. Jadi kayak mendalami gitu. Nah, kan kalau front end di Algo itu kan bisa saya bilang levelnya itu beginner sampai intermediate ya. Jadi enggak. Nah, kalau di Indonesia terutama freelance dan sebagainya itu kan syaratnya itu dari intro ke advance gitu, Kak. Jadi secara materi itu udah nggak mendukung ke kerja gitu. Nah, cuman siswa saya ini
orangnya penasaran banget dan kadang saya kalau udah selesai itu saya kasih dia materi yang agak sedikit advance gitu. Nah kemarin aja dia nyari ada nggak ya lowongan untuk jadi seorang dia nyarinya freelance back end malah saya nggak sangka back end waduh gitu ya. Kemudian yang front end-nya dia udah lancar banget gitu gitu. Jadi dan SMA sih ya Mas ya. Jadi makanya saya bilang tadi yang front end itu recommended banget itu untuk buatin portofolio, ajarin buat portofolio. Nah itu tapi saya nggak tahu semua tutor kah gitu atau enggak gitu. Mungkin seperti itu kali ya. Tapi dia udah keterima kerja belum? Kalau udah, itu dia Eh, marketing. enggak, kemarin kan saya bilang, oh ini ada dia nanya loker ke saya, ada enggak freelance ya Kak yang back end atau front end? Ada, saya bilang ada. Nah cuman itu makanya bahasa Inggris dan dia itu belum belajar saat dilihat persyaratan di back endnya itu belum belum siap sama sekali dia gitu. Enggak, belum ada yang sampai kerja. Cuman saking minatnya gitu, gitu Kak. Oh, aku Iya. aku malah ini ada. Tempat dalamnya satu. Itu bisa bahasa Inggris, speaking, speaking, writing, Mhm, eh, listening, mhm, bisa Python start, bisa front end, bisa Python, semua Python bisa, front end bisa bikin aplikasi, bisa ngelakuin analytics data, bisa bisa dia kayak, oh ini kamu bilang ya ke dia, ini permasalahannya ini kita sales turun nih, kita punya ini, tolong analisa dong penyebabnya apa. Ini ada data mentah nih, tolong analisa. Nah itu bisa, dia bisa ngelakuin kayak gitu, coding itu bisa. Tapi masalahnya satu, umurnya bahasa. Oh, umurnya masih SMP kelas satu. Ada namanya Kinsey, masih les sama aku itu. Wah, calon hacker. Bocah keren banget itu. Habis ini udah lulus udah nggak bisa. Ini nih. Kak Anu ada nggak? Nah Kak Niken nih, Kak Niken yang tahu nih. Ya tahu Kinsey ya? Iya Kak, keren sih keren sih. Udah, habis ini udah mau mau diajarin apa? Nggak bisa. Enak tuh Anaknya udah. jualannya tuh. Iya nggak, Monika? Enak kak jualannya? Ah, Enak kak jualannya kalau kayak gitu. oh iya. Kayaknya saya pernah aja. Oh banyak sih ya siswa yang namanya Kenzi. Yang mana Mas Galang? Yang grup ya? enggak, dia private dia. Oh, oh saya nggak tahu. Private 4 5 course nih kayaknya. Course kelimanya dia ini. Front end sama aku. Ya tapi Kak Leo itu paling enak sih ya nawarin kelas selanjutnya itu karena linear gitu nanti. Hmm. Biasanya akan diambil. Kalau anaknya suka duluan pemrograman itu pasti ya, cocok itu pasti ambil. Dia tipikal gini loh front end tuh. Yang muridnya itu les karena dia itu suka. Bukan, oh ini kamu tak suruh les ya gitu. Tipikal kayak gitu orang-orangnya. Betul. Hmm. Seru sih. Iya deh, thank you, thank you. Udah lewat jam 5 nih, tadinya Oke, nggak ada lagi ya, tanya nih SM ya. gagal 5 menit. Oh, Oke, kita akhirin aja. Nanti Kasian kalau nih ada Dani nganggur. pertanyaan, nanti mungkin grup itu bisa jadi grup diskusi ya nanti ya. Atau invite ISM aja buat tanya-tanya nanti. Oh boleh, Heeh. Itu bagus. nanti kalau mau tanya-tanya course mau tanya gimana nanti ada sendiri lah. Nanti itu orang-orang juga aku utamakan di webinar-webinar nanti ke sales, ke CS, ke mana lagi ya, ke BM mungkin. Hari biar tetap ada aja grupnya nanti buat kita kasih edukasi ke orang-orang lain, departemen lain juga bagus. Thank you Mas Azali, Mas Dani, Kak Tata, dan teman-teman CSISM yang udah hadir. Kita webinar terakhir di minggu depan jam 13 hari Jumat ya. Dan udah nanti ditunggu aja ada asesmennya beberapa soal yang mungkin kita gabung aja soalnya. Thank you and see you ya. oke. Thank you, thank See you you. semua, bye bye. Kasih. Ayo.